Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Kompilasi nasihat Islam yang ketiga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya seorang badui berdiri menuju pojok masjid. Lalu ia buang air kecil di sana. Orang-orang pun meneriakinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dia. Setelah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengambil satu ember air, lalu disiramkan ke tempat yang ada air seninya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hikmah dibalik hadis tersebut yaitu Nabi tidak tergesa-gesa untuk memarahi dan mengusir orang tersebut. Nabi Muhammad begitu toleran dan santun menghadapi umat yang belum tahu. Carilah solusi dan jangan mempersulit diri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak seorang pun Muslim yang menanam pohon atau menabur benih tanaman, lalu setelah ia tumbuh dimakan oleh burung, manusia, atau hewan lainnya, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Menanam pohon artinya sama dengan menambah pahala. Pahala sedekah dari pohon yang ditanam yang terus bermanfaat bagi umat manusia dan makhluk Allah yang lain, maka akan terus mengalir sampai hari kiamat, meskipun yang menanam telah meninggal dunia. Apabila ada tanah kosong, mari sahabat kita menanam pohon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ia juga datang dengan membawa dosa kezaliman. Ia pernah mencerca si ini, menuduh tanpa bukti terhadap si itu, memakan harta si anu, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang itu. Maka sebagai tebusan atas kezalimannya tersebut, diberikanlah di antara kebaikannya kepada si ini, si anu, dan si itu, hingga apabila kebaikannya telah habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizaliminya, sementara belum semua kezalimannya tertebus, diambillah kejelekan atau kesalahan yang dimiliki oleh orang yang dizaliminya itu, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 117 sampai dengan 119, Hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran untuk waspada terhadap godaan iblis. Iblis dan anak cucunya akan senantiasa menggoda manusia. Berhati-hatilah teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 10. Allah lah yang telah memberikan kekuasaan bagi kita di muka bumi ini. Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal bagi kita manusia.
dan Allah menjadikan bagi kita apa saja yang ada di bumi ini untuk kita gunakan sebagai bekal hidup berupa berbagai jenis makanan dan minuman. Meskipun demikian, rasa syukur kita terhadap Allah amat sedikit. Mari teman-teman kita tingkatkan syukur kita kepada Allah.